Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di kultum yang volume ke-21 insyaallah. Semoga kultum yang ke-21 ini benar-benar bermanfaat, bisa menginspirasi Anda, bisa menginspirasi saya, bisa menginspirasi kita semua, sehingga benar-benar bisa menghantarkan kita ke satu titik di mana kita bisa hidup bahagia di dunia, bermartabat di dunia, insya Allah kaya raya di dunia, dan kita akan menjadi hamba yang husnul khatimah di dunia, sekaligus kita bisa menjadi hamba yang mulia di sisi Allah, insya Allah, amin. Saya akan membahas masalah angka 13. Nah, sebelum saya bahas ini, kira-kira apa yang terbesit di dalam pikiran Anda kalau Anda mendengar angka 13? Kira-kira apa, saudaraku? Angka 13. Yang muncul di dalam pikiran kita, alam bawah sadar kita, sial, apes, tidak mendatangkan hoki, tidak mendatangkan keberuntungan, apalagi angka 13 identik dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, di dalam buku ini saya kupas tuntas sejarahnya kenapa angka 13 itu benar-benar tidak disukai oleh kebanyakan manusia-manusia, ya. Kebanyakan orang-orang sangat benci dengan angka 13 ini. Bahkan ini boleh Anda cek, Anda boleh survei kalau Anda datang ke kota-kota besar, hotel berbintang 5 gitu kan, hotel yang lantainya di atas 13 lantai, 20 lantai, atau di mall-mall, di plaza-plaza di kota-kota besar. Coba Anda cek, Anda naik lift, ternyata mereka tidak memakai angka 13. Ya, aneh. Jadi 10, 11, 12 langsung loncat ke 14. 13-nya tidak ada. Nah, semua saya kupas tuntas di buku yang berjudul Rahasia Angka 13 ini. Tetapi di kultum ini saya ingin membalik mitos itu, saya ingin membalik apa yang difikirkan orang selama ini. Ternyata saya berani bersumpah, justru hidupmu, hidup saya, hidup kita semua dijamin akan hancur. Jasmani hancur, rohani hancur, kesehatan hancur, akhlak hancur, ekonomi hancur, rumah tangga hancur, semuanya hidup Anda akan hancur. Kesehatan jasmanimu tergerogoti, kesehatan rohanimu, akhlakmu bisa rusak, rumah tanggamu bisa tidak sakinah mawaddah warahmah, rezekimu walaupun mengalir kayak air hujan, mengalir deras, tetapi seperti air cuka, seperti air laut, semakin diminum semakin kering kerongkongan, tidak barokah. Apalagi ya, intinya hidupmu akan hancur. Dimanapun kau berada, dimanapun kau bekerja, kalau kau remehkan angka 13 ini, engkau akan hancur. Nah, kira-kira apa angka 13 ini? Angka 13 adalah jumlah nilai-nilai rukun di dalam sholat, ternyata, saudaraku. Jadi beberapa mazhab, tetapi ini jumhur ulama, ternyata sholat itu terdiri dari 13 rukun. Nah, berarti kalau kita meninggalkan angka 13 ini, hancur hidup kita. Nah, di kultum ini saya tidak akan membahas tuntas tentang sampai 1 sampai 13, tapi saya akan bahas intinya mulai sekarang. Kalau Anda mau bahagia hidupnya, sukses pekerjaannya, sukses bisnisnya, bahagia rumah tangganya, dimanapun Anda bekerja ada sukses, pulang ke angka 13. Laksanakan angka 13 dengan baik. Apa itu? Tegakkan sholat.
dukun, paranormal, atau dokter atau apalah, itu ikhtiar saja ya, itu ikhtiar saja, itu syariat saja. Tetapi sehebat apapun dokter, sehebat apapun dukun, paranormal, atau mungkin sekaromah apapun dalam tanda petik ulama, kiai, ustadz, tapi kalau dia menipu Allah melalui angka 13 ini, dia tidak menjalankan angka 13 baik, dia menipu Allah, dia menipu dirinya sendiri, dan dia tidak akan bahagia. Salah satu contoh ini, salah satu contoh membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah. Ternyata surat Al-Fatihah yang kita baca ketika sholat itu di samping hukumnya wajib, itu kalau Anda baca tembus sampai ke hati Anda, subhanallah, itu besok di padang mahsyar surat Al-Fatihah yang kita baca itu bisa menjadi baju kemuliaan yang akan menutupi aurat Anda, akan menutupi aib Anda. Di padang mahsyar sama-sama kita tahulah, sama-sama kita, walaupun benar tidaknya itu khilafiyah, tetapi intinya sama-sama kita tahu di padang mahsyar semua dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Nah, ternyata orang yang membaca surat Al-Fatihah dengan baik di dalam sholat, dia yang akan dilindungi auratnya oleh Allah. Surat Al-Fatihah di dalam sholat bisa menutupi aib. Berarti padang mahsyar yang sifatnya hakikat saja bisa diselesaikan dengan surat Al-Fatihah ini. Apalagi hanya duniawi. Berarti ini, saya mohon maaf ya, kita pernah lihat pejabat yang semula dihormati orang tiba-tiba hancur gara-gara aibnya terbongkar. Selingkuh lah mungkin ya, atau artis yang semula papan atas ya, mahal, dikagumi banyak orang, tiba-tiba dalam hitungan menit dia hancur, aibnya tercecer di mana-mana, di internet, di koran, di TV, bahkan ustadz kiai pun banyak terjadi, kita lihat. Santrinya banyak, tiba-tiba dalam hitungan detik hancur, pondoknya tutup, santrinya hilang semua gara-gara aibnya terbongkar. Jangan-jangan artis, pejabat, atau ustadz atau kiai yang aibnya terbongkar, jangan-jangan dia menipu Allah, jangan-jangan dia main-main di dalam surat Al-Fatihahnya ketika sholat. Intinya, saudaraku, kalau Anda mau hidup dihargai orang, dihargai diri sendiri, dihargai keluarga, dihormati, bahkan malaikat pun akan segan kepada Anda. Ya, di samping tata cara hidup bermasyarakat yang baik, budaya, tradisi, adat kita pegang teguh, tetapi syarat yang lebih hakikat lagi, pelihara surat Al-Fatihah ketika sholat, baca dengan baik. Insya Allah Anda akan dihargai orang, Anda akan dihormati orang. Sebanyak apapun aib Anda akan ditutup oleh Allah. Dahsyat sekali surat Al-Fatihah ini. Ini baru satu, belum yang 12. Silahkan Anda, ini bukan promosi, Anda cari di toko-toko buku terdekat Anda, berjudul Rahasia Angka 13. Di sini saya kupas tuntas, mulai dari niat, mulai dari berdiri, kemudian takbir, kemudian membaca surat Al-Fatihah, kemudian ruku,
setelah ruku, i'tidal, itu semuanya ternyata mengandung karomah yang luar biasa dan langsung bisa dipraktekkan dan langsung bisa dirasakan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di ruang dan waktu yang lain, dan kami siap membantu dalam arti secara nyata. Anda boleh hubungi, buka web saya, telepon saya. Setelah baca bukunya mungkin Anda kurang paham, ingin langsung mempraktekkan, boleh telepon kami, telepon manajemen kami. Kami akan datang ke rumah Anda. Rahasia akad 13 akan kita kupas tuntas, sekaligus kita praktekkan dan sekaligus kita rasakan manfaatnya dalam hitungan detik itu juga. Baik saudaraku, semoga ketemu di surganya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.